Di tengah seruan keras perang melawan narkoba, para sindikat seakan tidak habis akal untuk terus meracuni anak bangsa. Tanpa pandang bulu, kini mereka menggunakan perempuan sebagai perpanjangan tangan barang haram. Dalam kurun 3 bulan terakhir, belasan wanita ditangkap sebagai pelaku kejahatan narkoba. Peran mereka beragam, mulai dari pemakai, kurir, pengedar, bahkan bandar besar. Mengapa jaringan narkoba kini menyasar kaum perempuan? Benarkah mereka mudah diperdaya dan jarang merasa jerah? Inilah News Story Insight. Kasus narkoba yang menjerat wanita terus terjadi. Penangkapan di berbagai daerah ini memperlihatkan banyaknya wanita yang terlibat barang haram bernama narkoba. Kasus terbaru melibatkan wanita asal Pademangan Barat, Jakarta Utara bernama MI yang ditangkap tim Buser Narkoba Polsek Denpasar Barat di kediamannya di Perumahan Bali Arum, Padang Siambian, Bali. Wanita bertato ini ditangkap polisi karena memiliki 76,04 bruto sabu dan 33 butir ekstasi. Di Bogor, Jawa Barat, polisi juga menangkap seorang wanita berinisial AZ yang menjadi penyuplai sabu ke sejumlah lokasi di Kabupaten Bogor. Maraknya wanita yang terlibat kasus peredaran narkoba menjadi bukti bahwa kini jaringan narkoba juga menggunakan wanita sebagai perpanjangan tangan bisnis narkoba. Menelusuri praktik tindak kejahatan narkoba yang dikendalikan wanita, tim NSI menemui seorang bandar narkoba di sebuah kawasan di Jakarta. WN sudah menjadi bandar narkoba sejak tahun 1997 silam. Kini ibu dua anak ini masih menjalani bisnis barang haram walau sambil sembunyi-sembunyi. Kepada kami, WN bercerita awal dirinya menjadi bandar di sebuah kawasan padat penduduk yang kerap disebut sebagai kampung narkoba ini. Nih, nanti jelasin aja berarti. Emang abis pakai tuh efeknya bagaimana Bu rasanya? Apa ya? Tenang. Kasih mati udah nggak pakai ini lagi, udah pakai tangan juga udah ukur-ukurannya deh. Nah, Ibu jualan ini dari berapa lama, Bu? Kalau dulu mah saya dari tahun 97, 98 deh saya. 98 deh. Dari 9798 sampai sekarang? Kalau itu sempat berhenti kan yang dulu udah ini. Terus sekarang sih Dulu kenapa berhenti? Gitu. Dulu Karena banyak jualan. itu mah banyak kita. Karena ini apa sih udah rame lah, udah serem gitu. Oh gitu. Kalau sekarang jualan lebih susah atau lebih gampang kalau dulu lebih ramai? Sekarang juga dikata susah, dikata gampang, dikata susah juga kita kan nggak sembarangan juga. Gitu, nggak sembarangan, dia orang tertentu. Pernah dapat gitu. barangnya palsu nggak? Nggak pernah sih, enggak dari dulu. Lah ini kalau laku semua, tadi kan Ibu udah bisa misahin tuh ya. Itu kalau laku semua untungnya berapa ya? Paling gitu deh 400-an 500 kali gitu. Modalnya berapa ya waktu itu? Modalnya berapa ya? Modalnya bangsa 1,5 juta. 1,5 juta. Ini laku bisa 1,8. Iya. 2 gitu. Nah
itu kan tadi udah apa tuh, 1 ya? Hah? Itu coba tadi jadi Iya. berapa paketan? Yang mana? Kan tadi 4. dipisahin, jadinya 4 paketan. 1, 2, 3, 4. Banyak, 5. Iya 5 nih dia 5 1. Ini bukan kan? Ini bukan. Bukan yang nih. Ini 5 nih yang tadi. Yang tadi ini dipisahin. Itu baru beli tuh. Iya. Oh begitu. Yang ini? Yang ini Bukan. ini nggak yang ini yang 200-an gitu nih kan beda kan ya. Enggak, itu kan ya tergantung uangnya beli berapa gitu. Bentar dulu, saya kagak ngerti. Yang ini beda, yang ini 200-an. Yang tadi kan Seperempat itu seperempat. Jadi berapa harganya? enggak ini 400 4,5 gitu. Tergantung ininya ya. Lumayan dong. Iya lumayan juga, cuman kan lama juga. Kan udah mau malam minggu nih. Iya, ntar kalau malam minggu baru deh. Kalau malam minggu jualnya bagaimana? Jadi datang ke ibu, Telepon suka SMS aja gitu. terus ibu anterin. Iya, Dianterin akan ke rumahnya gitu. karena tetangga. Tetangga ke rumahnya aja tahu gitu. Habis itu kalau habis beli lagi. Iya, Teleponnya bagaimana? Mesen barangnya? di SMS aja. Kalau ada gak gitu, umpama ada baru gitu anter. Narkoba susah ya diberantas menurut ibu? Susah sih, abis kan yang karena kadang-kadang ya dari ini juga ini udah diiniin ntar akhirnya jual-jual ya diiniin lagi ada lagi jadi Gimana susah. diinin itu gimana? Maksudnya gini dijual lagi kan udah ditangkep nih kadang-kadang polisi kalau yang iseng nih ini Pernah dapat barang dari polisi? nggak pernah sih. Ibu aja di kampung ini banyak banget yang make. Susah dong berantasnya. Susah lah nggak bisa kayaknya sih. Kenapa kagak bisa? Kalau saya pikir-pikir itu kan kalau mau berantas dari yang gede-gedenya dulu. Kalau dari atas diberantas baru, kalau yang kecil-kecil mah percuma. Kalau biangnya masih ada, iya kan susah kalau biangnya masih ada. Kalau yang kecil diberantasnya paling kesian. Apalagi sekarang ya dikatangkep nggak ada apa-apanya, duitnya nggak ada. Kalau beda kan duitnya kan barangnya juga banyak, ya kan. Yang megang daerah sini siapa sih bu? Kalau di sini sih itu sih saya kurang ini juga sekarang kan tertutup. Tertutup. Iya, Kalau dulu tertutup. Jawaranya siapa yang pegang daerah sini siapa? Itu dia udah ketangkep. Yang ketangkap itu. Itu yang ketangkep itu di sini. Terus, nah kalau ibu ini, tapi ibu pakai nggak? Saya enggak sih. Enggak, jangan pakai sih dong. Kalau saya sih jujur ya, cuman saya enggak sering, enggak terlalu ini enggak. Cuman kalau sebulan 2 kali kadang-kadang gitu kalau udah terlalu pusing gitu baru saya ini. Kalau buat rutin mah enggak, saya nggak mau makan nggak mau apa ini kalau lagi Kalau habis makan. baru iya. Oh gitu. Kan saya kan nggak berani di sini gitu. Ini barang yang ibu pegang kapan mesennya? Ini yang ada di Baru kemarin sih. Baru kemarin. Banyak kan nih malam minggu ya ininya gitu baru iya kalau malam minggu iya banyak nggak sengaja sih cepet kalau malam minggu. Yang beli tuh umuran berapa sih biasanya ke ibu? Sih kalau saya sih biasa emak ini sih yang apa sih yang kerja malam saya sih gitu nggak ini bukan anak-anak ini bukan anak-anak lah gitu. Oh gitu, emang ada orang kerja. Orang kerja iya gitu. Tapi di sini persaingannya jualan apa gimana sih bu? Sih nggak ini sih nggak rame kalau ginian sih dia juga ngeri juga mungkin ya jadi diem-dieman aja gitu. Tapi banyak ibu-ibu yang jualan juga. Di sini banyak kan sih kalau ibu make Berapa banyak? banyak kalau di ini sih sekarang pada doyan. Kenapa sih ibu-ibu pada? Depannya kan sih yang pada nggak punya laki semua, kalau punya laki mah nggak mungkin ya dia dikasih gitu. Jadi banyak. Iya. Kadang tukar-tukaran barang nggak? Kadang pernah minjem barang gitu apa segala macam rame-rame gitu ya? Enggak sih, enggak juga. Paling kalau ada uang ada ini gitu. Kalau nggak ada tuh udah kita mau belanja mau beli lagi pakai apa dong kalau ini. Tuh. Ibu berapa lama nih pakai jadi sama jualan? Lama saya pakai. Ada setahun kira-kira 2 tahun belum lama saya pakai. Tapi dulu jualan. Iya, dulu dia kan nggak pakai sama sekali. Dulu tuh kayak gimana bu? Dulu mah iya tanda merah. Dulu Tapi sekarang itu bagaimana? sekarang udah agak jarang. Kenapa jarang?
juga sekarang sama warga sekarang udah ikut berkecimpung, udah ikut ini gitu sekarang. Makanya sekarang tembok pun kan bisa ngomong, jadi gitu. Iya, jadi nggak berani dia gitu. Ini ibu sampai kapan mau berhenti jualan make itu, pernah kepikiran nggak mau? Saya sih namanya manusia ya pengen sih ini, cuman kan nanti kalau anak-anak saya ya udah bener-bener ini, makanya ini sadar mama kan pengen sih ya tenang gitu ya, kita tidur enak gitu. Kalau sama dikata nggak makan juga bisa, karena kan juga sebiar kok inian aja kit saya juga nggak tergiur lah gitu. Dulu paling cuma suka minum gitu, apa bir apa baru kalau obat tidur sih dulu yang banyak gitu. Sekarang mah ini. Oke deh Bu, makasih ya Bu ya, atas waktunya ya Bu ya. Berbagai motif dan tipu daya disasarkan para sindikat narkoba untuk merekrut perempuan masuk ke dalam jaringan. Lalu apa dasar mereka? Saksikan NSI sesaat lagi. Wanita seakan menjadi primadona baru pemain narkoba. Dengan modal dekat, nekat, sikat, mereka mampu masuk dan memiliki pengaruh dalam menjalankan bisnis narkoba. Penjara rupanya tak selalu membuat jera wanita pelaku kejahatan narkoba. Sebagian dari mereka yang diganjar hukuman jeruji besi bukan memilih menjauhi narkoba, tapi sebaliknya semakin terjerumus ke lubang hitam barang haram itu. Hal itulah yang terjadi pada perempuan ini yang kami beri nama Bunga. Bunga dijebloskan ke penjara gara-gara memakai narkoba. Beberapa tahun mendekam di tahanan rupanya malah membuat dirinya belajar banyak tentang narkoba dari sesama tahanan. Hingga akhirnya Bunga menjadi perantara bisnis narkoba pada sebuah jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Saat tim NSI menemui wanita muda 20 tahun ini, ia tengah berkomunikasi dengan jaringan narkoba dalam lapas. Halo, Kak di mana Kak? Enggak, masih ini enggak, aku sih kerja. Iya. Ya. Kenapa? Berapa itunya? Ya udah lah Kak. Terus? Oh, nggak bisa turun. Nggak bisa turun. 5. Berapa? Oh iya udah deh, ntar aku iniin ke kakak lagi ya. Oke. Tuh. Ya. Tanpa ada rasa takut, Bunga bercerita alasannya masuk ke dalam jaringan lapas ini. Awalnya saya tuh pemakai, terus ketangkep lah. Nah di sana banyak lah. Di mana itu di sana? Di Pondok Bambu. Oh, masuk Pondok Bambu. Berapa lama itu? Cuman 2 tahun. Oh, 2 tahun. Terus? Terus gitu kan banyak teman-teman dan bos-bos juga, jadi terus tahu harga. Ternyata tuh harga narkoba itu murah. Awalnya saya pakai kan belum tahu harganya kan semurah itu. Terus pas di dalam itu tahu harganya murah. Awalnya coba-coba buat iniin ke teman saya yang masih jual-jual di luar. Saya tanya, dia oke, mau. Terus saya bilang juga ada di dalam itu. Langsung disuruh kirimin nomor, jemput. Oh, mulai seperti itu berarti? Ya, Emang harga narkoba tadi katanya murah?
Murah. Ini seperti apa sih contoh misalnya sabu? Ya sabu di dalam itu paling mahal ya 1.000 Itu juta berapa? 1 gram. 1 gram dijual keluar 1,3 1,2. oh bisa dapat untung 200-300 juta. Ya Terus yang lainnya ada indeks ini. enggak ini enggak main. Oh nggak main-main, cuma sabu aja. Ya Jadi intinya harga, karena harga murah gitu. ya. Terus setelah keluar langsung praktik bisnis yang berlanjut itu. Oh enggak langsung begitu. Langsung ini apa sih, coba lagi. Enggak langsung pas keluar langsung begitu lagi, enggak. Terus iniin teman, awalnya dari teman juga nanyain lagi. Saya iseng juga telepon ke yang di dalam. Ada, langsung keterusan. Kepada kami, Bunga juga mengungkap bagaimana jaringan itu bekerja. Kan di sini kata jadi perantara. Nah, seperti apa sih Kak kerjanya? Cara kerjanya? Ada temen yang tanya, ada nggak yang ini tanya barang misalkan. Langsung saya tanya-tanya ke teman, misalkan ada, ready, kirim nomor, dia langsung jemput. Seperti apa? Misalnya berarti Kakak komunikasi langsung sama si bos yang di dalam. Komunikasi langsung. Gimana ngomongnya biasanya? Ada lagi ada nggak, misalkan ada lagi ada barang, ada, ya udah kirimin nomor itunya yang mau jemputnya. Oh jadi Kakak di sini hanya perantara dan memberikan nomor yang mau jemput barang itu Iya. dari si pembeli. Ya jadi saya nggak pegang, nggak nyentuh tuh barang. Cara sama itu aman nggak? Aman selama ini. Aman. Udah berapa lama Kak ngejalanin bisnis kayak gitu? Udah berapa lama? Bisnis ini 2 tahun. Selama 2 tahun ini berarti ya. Itu nggak takut Kak? Takut. Terus kenapa nggak ngelakuin bisnis kayak gitu? Bis mau gimana lagi ya? Ekonomi. Apa sih yang membuat Kakak itu masuk ke dalam dunia bisnis narkoba? Dari dalam sih awalnya kan, jadi kan banyak ini, banyak orang masuk kan, bos, jadi kenal gitu. Jadi lebih gampang carinya. Oh karena kenal sama bos-bosnya, Iya. bandar gitu. Karena Kakak udah pernah masuk penjara, Ya terus sekarang malah bisnis narkoba itu nggak kapok gitu. kapok, takut. Terus kenapa masih ngelakuin? Terus mau gimana lagi? Sederet nama wanita sudah pernah ditangkap karena terlibat dalam kasus narkoba. Namun mengapa tidak membuat para pelaku jera? Benarkah motif ekonomi menjadi alasan kuat wanita terjerumus narkoba? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, untuk membahas sindikat jaringan narkoba yang melibatkan wanita sebagai pelakunya, telah hadir bersama saya di studio seorang wanita yang pernah menjadi pelaku tindak kejahatan narkoba. Halo, saya panggilnya Mbak saja ya. Iya. Bagaimana sekarang Anda menjalani sehari-hari ini setelah lepas dari dunia narkoba? Seperti apa rasanya, perbedaannya? Lebih enak aja sih di luar, terus ya ketemu sama keluarga, ya gitu aja. Biasa aja. Biasa aja. Bagaimana Anda mengenal dunia narkoba? Udah lama itu. Sudah Umur berapa kira-kira? 27. 27 waktu pertama kali kenal Iya. narkoba. Siapa yang memperkenalkan? Teman, lewat teman. Dikasih apa pertama kali? Suruh coba apa? Sabu. Langsung sabu? Iya, Oh gitu. Di mana tuh waktu itu pertama kalinya, Bu? di kos-kosan teman. Rasanya? Enak sih.
Nggak merasa sesuatu yang aneh gitu? Lebih lebih Efeknya apa? lebih apa ya? Lebih segar aja, terus lebih bersemangat gitu. Ya lebih rajin. Anda kerja waktu itu? Enggak, Nggak bekerja? enggak. Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Iya. Oke. Suami tahu Anda nyabu? Saya udah pisah sama suami. Terus akhirnya pertama jadi nyobain sabu, Iya, jadi pemakai. iya. Berapa lama jadi pemakai? 3 tahun. 3 tahun. Iya, Saya dengar Anda juga akhirnya jadi pengedar. pengedar. Iya. Sempat mengedarkan, terus ya sempat jadi kurir juga, gitu. Ya udah kayak gitu aja. Tahapannya seperti apa tuh dari pemakai kok tiba-tiba tertarik buat jadi kurir, kemudian malah mungkin naik kelas lagi gitu ya, Iya. jadi pengedar gitu. Gimana tuh tahapannya? Awalnya sih disuruh teman beli gitu dari 1, 2, terus uangnya tuh kan banyak gitu. Jadi dapat uang banyak, hasilnya tuh untungnya tuh lebih memuaskan, lebih meyakinkan gitu ya. Jadi bisa beli apa aja yang saya mau. Ya saya ketagihan jadinya terus-terusan deh kayak gitu. Apa aja yang dijual waktu itu? Ada kadang ya sempat Inex juga. Ya sabu sih lebih banyak di sabu. Permintaannya seperti apa? Maksudnya? Maksudnya banyak, tiap hari pasti jualan atau tergantung permintaan, seberapa banyak permintaan ke barang yang Anda punya? Nggak terlalu banyak, paling 10 atau 20 gitu. 10 atau 20 apa gram? 20 gram. Setiap hari? Setiap harinya? 2 hari sekali. 2 hari sekali, 10 sampai 30 gram. Itu lumayan ya untungnya ya? Kadang ada satu hari suka 50 gram gitu untuk langsung dibuang gitu aja. Jadi jualannya nggak cuma langsung ke pemakai, jualannya juga ke pengedar lagi? Dan lagi ya. Oh gitu. Ini barangnya dapat dari mana Mbak? Dari temen di dalam Di dalam penjara, penjara? di lapas. Pernah juga masuk penjara? Pernah 2 kali. 2 kali masuk penjara. Yang pertama kenapa? Sama kasusnya sabu juga tapi make. Sebagai pemakai. Iya. Yang kedua masuk Pengedar dan pemakai. pengedar dan pemakai. Kenapa nggak jerak? Kenapa nggak kemudian mau mengurangi? Nyari uangnya lebih enak aja Mbak di situ. Nggak tahu kenapa ya dibilang jerak juga sih. Apa jeraknya? Jeraknya karena jeraknya ya takut ketangkep lagi. Tapi nggak tahu deh. Waktu itu dibujuknya atau mau sendiri, inisiatif sendiri atau dibujuk sama teman untuk jadi pengedar? Nggak dibujuk, saya mau sendiri. Mau sendiri? Iya. Jadi bilang, saya mau dong ikut jualan. Nggak bilang mau gitu. Minta barang Saya minta barang aja karena sama temen yang benar-benar yang dia sudah bandar besar gitu kan. Saya minta sama dia. Dan bandar itu memang percaya sama saya. Gimana bisa dapetin rasa kepercayaan bandar? Jangan-jangan Anda menjebak gitu, bisa juga kan? Itu temen juga, tetangga juga. Jadi di lingkungan Anda juga banyak Iya, yang memakai? banget. Anda juga jualan ke lingkungan Anda? Iya. Oke. Soal lapas, ceritain dong gimana suasana di dalam lapas. Anda masuk sebagai pemakai, kemudian masuk lagi sebagai pemakai dan pengedar. Nggak ada rasa takut masuk penjara? Takut sih awalnya, tapi biasa aja. Karena yang di dalam semua Make? pakai. Dapat barang juga di dalam? Dapat Gampang? lebih gampang. Lebih gampang? Iya. Selebih gampang apa dapatnya? Ya karena sebelah kamar jualan. Gitu. Jadi kalau mau beli tinggal beli aja. Tinggal beli aja? Banyak yang jualan di lapas? Banyak. Banyak banget, Banyak banget. banget. Sipir gimana? Sipir juga tahu, yang tahu, yang enggak. Kan ada yang jagain aja, Mbak. Kalapas? Kalapas saya nggak ngerti ya. Saya kurang tahu juga, cuma kalau untuk penjaga-penjaganya ya mereka banyak tahu. Jadi nyabu juga di dalam lapas? Iya. Kan ketahuan dong. Enggak, kita kan dijagain sama teman. Gimana caranya tuh? Ada yang jaga, 1 orang atau 2 orang terus dibayar. Gitu, untuk jaga scamming bilangnya. Jagain petugas kalau misalkan itu kasih kode. Kayak gitu. Kalau ada petugas lewat kasih kode? Iya.
Berapa banyak menurut Anda yang ada di dalam lapas make di dalam juga dari narkoba yang ada di dalam lapas? Semuanya. Maksudnya? Yang karena kan Anda masuk lapas narkoba. Anda bilang gampang dapetin barangnya. Iya. Berapa banyak yang ada penghuni lapas itu yang pakai narkoba di Nggak dalam penjara? semuanya pemakai, Mbak. Paling satu kamar itu ada 2 orang pakai. Terus ya setiap blok itu ada beberapa blok kebanyakan yang, tapi khusus narkoba banyak yang pakai. Harganya lebih mahal? Lebih mahal dan lebih sedikit dapat barangnya. Tapi gampang. Gampang. Oke. Pernah juga ikut ngedarin dagangin narkoba di dalam lapas? Pernah Pernah. juga. Seperti apa tuh? Dapat barangnya dari mana? Gimana cara Dari masukin teman. barangnya? Kan teman pesan dari luar. Terus yang dari luar itu mungkin udah koordinasi dengan petugas yang ada di dalam. Ya masuk aja sih dengan Pesannya cara lewat mereka. apa? Handphone? Handphone lah. Jadi Handphone bisa kadang pakai handphone. sidak tetap ada. Sidak. Terus kita dikasih tahu kalau ada sidakan, Mbak. Jadi kalau Anda lagi pengen barangnya, Anda kontak teman Anda di luar lapas. Iya. Terus Ya udah mereka masuk bawa barang terus oper kok bisa lolos Masuk ke dalam. kan diperiksa? diperiksa. Tapi kalau yang sudah biasa aman aja, masuk aja. Yang Karena biasa kerjasama. apa nih? Yang biasa masuk. Iya. Jadi ada orang-orang tertentu. Ada yang memang orang-orang udah tertentu, biasa. ada orang suruhan dari luar dan memang kerjasama sama petugas juga, Mbak. Soal hukuman mati, menurut Anda ngaruh nggak sih? Bikin takut pengedar nggak sih? Nggak ngaruh kayaknya ya, nggak ngaruh. Mereka yang takut yang enggak. Kenapa bisa takut? Kenapa bisa nggak takut? Yang saya tahu kalau hukuman mati, yang sudah kena hukuman mati itu, ya paling kalau yang saya dengar, saya tahu di dalam itu mereka nyantai-nyantai aja, udahlah, udah mau dibilang apa, memang mungkin sudah resiko, udah memang harus seperti itu. Tapi yang untuk kalau dibilang dia nggak ngaruh, ya nggak ngaruh juga buat dia, nggak jadi masalah. Tapi sekarang mereka juga lebih takut juga dengan hukuman mati sih, lebih banyak juga yang takut. Lebih banyak yang takut, meskipun ada juga yang bodo amat lah, mati gitu. benar nggak sih kalau misalnya pengedar atau bandar masuk gitu, kena hukuman mati, tapi keluarganya dijamin oleh bandar yang lebih besar? Nggak, Anda nggak pernah dengar itu? Banyak juga yang kabur, banyak juga yang nggak bertanggung jawab. Kesian sih. Berapa banyak teman Anda yang seperti Anda, perempuan, pemakai dan juga pengedar narkoba? Banyak banget. Latar belakangnya apa? Pekerjaannya Ekonomi. apa? Ibu rumah tangga? Iya. Banyak kan ibu rumah Banyak, tangga iya. atau pekerja? Ibu rumah tangga kebanyakan ya. Kenapa banyak ibu rumah tangga? Nggak ngerti saya juga. Suami mereka tahu kalau mereka jadi pemakai atau kurir atau pengedar? Sebagian ada yang tahu suaminya, sebagian suaminya ada yang tahu, keluarga tahu, sebagian ada yang enggak. Ada yang pura-pura nggak tahu. Ada yang seperti itu. Banyak lah, Karena uang. macam-macam, iya. Faktor utama karena uang. Uang. Karena narkoba tuh duitnya gampang banget. Dan resikonya, Ya itu, menurut Anda perempuan Indonesia gampang diperdaya? iya. Kenapa mereka gampang? Ya mungkin karena ekonomi itu, Mbak. Ada yang kemudian menawarkan cinta, dinikahi, jadi kekasih segala macam? Ya kayak sama Niger gitu ya, Mbak. Anda pernah? Enggak. Tapi banyak teman seperti itu. Mereka juga make? Kebanyakan kalau yang sama Niger sih nggak make ya. Cuma jadi kurir, bisa keluar gitu kan, keluar negeri. Gitu. Kemudian ini sekarang bagaimana Anda bisa keluar dari jaringan ini? Anda kan masuk jaringan narkoba nih, jadi pemakai, jadi kurir, sempat ngadarin. Susah nggak keluar dari jaringan itu? Enggak sih, biasa aja. Pas abis ketangkap yang kedua ini, ya bebas. Saya coba untuk lihat-lihat aja dulu gitu kan. Saya kemake aja, nggak kayak udah. Paling kalau ada teman yang mau beli, ya saya beliin. Oh gitu, Iya. jadi kurir aja, Iya. nggak mau jadi Nggak. pengedar. Nggak. Padahal Anda bilang untungnya gede karena Iya alasan sih. uang. Nggak mau, udah gitu aja. Cukup. Cukup. Anda berkeluarga sekarang? Iya.
Bagaimana keluarga Anda melihat Anda jadi pernah memakai, pernah jadi pengedar, atau mereka nggak tahu? Mereka nggak tahu. Anak-anak Anda? Nggak tahu. Anak-anak nggak tahu Nggak tahu. bahwa ibunya ini adalah Nggak pemakai. Bagaimana? Tapi yang ketangkap kedua ini tahu, sudah tahu. Gimana Anda menjelaskan ke anak-anak Anda? Ngerti sih, mungkin karena lingkungan juga. Jadi anak-anak tahu. Ya cuma bilang ya udah jangan lagi. Gitu. Apa yang mereka bilang jangan lagi? Jangan narkoba lagi, sekarang yang bener aja. Anda ngerasa sekarang Anda udah benar? Enggak. Masih jauh dari harapan anak-anak? Iya. Terus apa yang dilakukan supaya memenuhi harapan anak-anak Anda? Ya insya Allah saya mau kerja bener aja. Apa yang mau Anda sampaikan ke keluarga Anda? Aduh, kayak nangis nih Mbak. Gak bisa ngomong apa-apa. Ada yang mau Anda sampaikan ke keluarga Anda? Enggak. Enggak. Cukup Cukup. untuk anak-anak dan orang tua Anda? Enggak lah. Enggak. Enggak. Anda mungkin mau meminta maaf? Atau berjanji kepada mereka? Enggak. Enggak. Ya. Baik. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya di NSI. Makasih Mbak. Pemirsa, pemerintah tidak main-main dalam memberantas jaringan narkoba. Hukuman mati padahal sudah tegas dijatuhkan pada para wanita yang menjadi pelaku kejahatan narkoba. Namun mengapa mereka memilih untuk tetap bergelimang dalam pusaran ini? Informasinya akan kami sajikan usai berikut ini. Hidup sengsara dan telah divonis mati, itulah kisah tragis wanita terpidana mati. Hanya karena terbuai impian, tergoda rayuan, wanita seringkali jatuh dalam pelukan jaringan mafia narkoba. Kejahatan narkoba berhasil menggoda para wanita untuk masuk ke dalam jaringan sindikat narkoba. Banyak dari mereka terbuai rayuan dan imbalan kekayaan hingga membuat mereka masuk menjadi pemain dalam bisnis haram itu. Salah satu wanita yang masuk dalam jaringan narkoba internasional adalah Rani Andriani. Wanita asal Cianjur, Jawa Barat itu divonis mati Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2000 karena membawa heroin sebesar 3.500 gram saat hendak terbang ke Inggris. Vonis matinya diperkuat Mahkamah Agung dan gerasinya ditolak Presiden Joko Widodo. Rani pun akhirnya menjalani eksekusi pada 18 Januari 2015 di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap. Perempuan lain yang divonis mati karena kasus narkoba adalah Mary Utami. Pada tahun 2002, Mary divonis mati Pengadilan Negeri Tangerang karena tertangkap membawa 1,1 kg heroin saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dari Taiwan. Mary Utami yang seharusnya menemui regu tembak pada tanggal 29 Juli 2016, urung dieksekusi karena dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Ia kini masih menunggu nasibnya di Lapas Wanita Cilacap, Jawa Tengah. Wanita yang divonis mati karena kasus narkoba dan juga lolos dari regu tembak adalah Mary Jane Veloso. Wanita asal Filipina ini ditangkap di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta, April tahun 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kg heroin. Mary Jane lalu divonis mati di tahun 2010 oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Hingga kini, nasib Mary Jane juga belum jelas. Ia pun juga dianggap diperalat sindikat narkoba internasional. Iming-iming uang adalah jurus ampuh untuk menyeret para wanita ini masuk ke dalam sindikat narkoba internasional. Namun, para wanita ini harus sadar, jangan sampai hanya dengan upah yang menggiurkan untuk menjadi kurir narkoba, ajal mereka akhirnya berada di regu tembak.
ancaman yang dihadapi oleh BNN ya terhadap bahaya narkotika yang pada akhirnya mengancam generasi dan negara ini harus dihadapi dengan satu kekuatan yang besar. Kekuatan besar ini tidak harus ada kekuatan khusus yang besar, tapi kekuatan yang bisa memobilisasi kekuatan-kekuatan yang ada. Ya kan? Nah, ini perlu satu lembaga yang ada kesetaraan dengan lembaga-lembaga yang akan dimobilisasi. Inilah pemikiran Bapak Presiden, Bapak Menkumham, sehingga BNN ini kalau setara dengan kementerian berarti bisa menggerakkan seluruh kementerian yang ada, bisa berkoordinasi dengan kementerian yang ada, memudahkan untuk mobilisasi kekuatan yang setara. Sehingga pekerjaan ini bisa dikerjakan bersama-sama. Sebenarnya itu tujuannya. Negara ini sudah darurat narkoba. Dari jumlah kita tangani yang kemarin 6 ton 2015 jenis sabu. Ya kan? Kalau 6 ton itu kita konstruksikan manusia, itu sudah 3 juta, ya 30 juta orang menggunakan narkotika untuk 6 ton. Tapi itu hanya 20% dari jumlah yang masuk ke negara kita. 80%-nya beredar. Jadi kalau 80% berarti ada 30 ton. Berapa 30 ton dikali 5, 150 juta orang yang menyerap masalah 30 ton itu. Jadi sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Pengguna semakin lama semakin banyak, ya kan? Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan tiap tahun jumlahnya semakin banyak. Karena apa? Pemahaman dan penerapan undang-undang yang menurut ya evaluasi kita itu harus direvisi ya. Sekarang ini kan banyak orang yang ngomong pengguna pecandu itu wajib direhabilitasi. Memang wajib, tapi pertanggungjawaban hukumnya tetap juga harus berjalan karena itu yang harus dia pertanggungjawab. Itu juga salah satu yang membuat mereka jerak. Mereka mengantisipasi karena apa? Begitu dia menyalahgunakan berarti dia akan berhadapan dengan hukum. Ini ya, yang selama ini kan semua berlindung kepada pengguna korban, pecandu korban. Nah inilah pendapat-pendapat yang sudah salah tidak mau diperbaiki. Bertahan dengan itu, padahal itu undang-undang yang buat manusia gitu ya. Nah jadi kita harus lakukan perubahan. Jangan kita bertahan pada hal yang sudah salah. Ya. Jangan-jangan yang bertahan untuk tetap pada masalah undang-undang yang salah, jangan-jangan dia memang termasuk bagian dari jaringan membiarkan korban itu makin besar. Ini kan masalah negara bangsa ini, bukan masalah seolah-olah rehabilitasi, ya kan? Nah ini yang harus kita tinjau ulang gitu. Jadi Pak Budi masih mengupayakan tersebut gitu ya? Ya pasti ini sedang dilakukan revisi itu oleh tim. Nanti kita kerjasama ya dengan DPR, kita dengan pakar-pakar hukum sehingga apa undang-undang sempurna. Jadi tidak lagi seperti ini ya sekarang ini kan. Kita kan harus dievaluasi. Setiap undang-undang itu dijalankan, kita harus evaluasi. Kalau itu tidak tepat dan masih ada yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Ya tidak ada namanya buatan manusia pasti sempurna, tidak gitu ya. Justru itulah kita evaluasi secara utuh ya. Bagaimana sistem pembinaannya di lapas. Kita nanti lihat lapas itu kan sekarang dicampur dengan tahanan-tahanan kriminal ya, tahanan-tahanan yang lainnya ya. Sehingga ke depan kita ingin lapas itu lapas khusus narkotika. Karena apa? Di situ ada peran juga dari peran rehabilitasi di dalam lapas. Jadi bagi para pecandu pengguna ya yang bukan bandar ya karena dia menjadi pelaku-pelaku pelanggaran hukum itu ya kita rehabilitasi di mana? Ya di lapas itu proses programnya ya. Tidak dicampur dengan program-program yang lain. Ini kan sementara ini karena sudah terkontaminasi ya kan terus dicampur dengan bandar dengan para yang sudah ingkrah ya, pelaku-pelaku yang ingkrah sehingga mereka dimanfaatkan untuk jaringan-jaringan, memperluas jaringan. Belum dulu nanti adanya para pengguna-pengguna ini yang dibina oleh pelaku-pelaku kriminal ya. Sehingga dia tambah hebat. Setelah keluar situ bukannya tambah jera, dia malah punya pengalaman yang kriminal. Jadi ditambah
dia nanti jadi pengedar-pengedar yang punya kemampuan kriminal gitu ya.